pikiran saya tuh sahabat tuh orang yang bergandengan tangan gitu-gitu loh Ustaz. Ternyata di pikiran ternyata kan beda gitu. Saya belajar siapa sih sahabat. Terus apa sih Quran? Gimana sih hukum-hukumnya? Kenapa setidak adil itu Islam gitu. Saya dulu kan selalu menganggap Islam ini adalah agama satu-satunya yang tidak adil di dunia ini. Karena boleh, tadi Ustaz boleh poligami. Karena boleh ini, boleh ini. Ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh, nggak adil dong. Orang kita hidup di dunia kan boleh menikmati apapun gitu. Dulu saya seperti itu. Terus saya akhirnya belajar lagi tentang Islam. Akhirnya saya tahu bahwa Islam adalah saat itu dari hasil belajar saya meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Sorry Ustadz, saat itu saya bukan bilang satu-satunya, tapi hanya satu agama. Yang lain bukan agama. Yang agama memang cuma Islam dan selalu Islam dari awal zaman sampai sekarang agama memang cuma satu ini. Allah tidak pernah menurunkan agama lain dan inilah kebenaran. Saat itu saya kenapa bisa muncul keyakinan itu? Karena pada saat kembali belajar Islam lagi? Apa pemicunya sehingga muncul? Kan ini konsep dasar memang. Dasar sekali dalam Islam. Kalau agama Allah menurunkan cuma satu Islam. Kan tadi lagi mempelajari Islam kan. Muncul ide ini, pendapat ini baca buku atau? Baca buku Ustaz. Saya tentang ide ini, tentang kesimpulan saya tadi dari hasil belajar saya tahun 2017 itu, kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena menurut saya agama itu harus suci saat itu. Agama harus suci. Manusia itu menurut saya saat itu tidak suci. Jika agama ini turun dari manusia, diciptakan oleh manusia maksudnya, berarti saya tidak mau mengakui bahwa itu agama. Agama harus dari Allah. Agama harus dari Tuhan. Kalau itu tidak dari Tuhan, tidak dari Allah, ya udah, saya tidak mau mengakui itu agama. Setelah saya belajar agama-agama, saat itu saya hanya menemukan yang jelas, yang eksplisit bahwa Tuhannya menurunkan agama tersebut di kitabnya dan nabinya cuma Islam Ustaz. Jelas bahwa Allah memberi Islam, nabinya Nabi Muhammad SAW, itu sangat jelas. Dan saya tidak pernah menemukan sangkut pautnya agama dan Tuhan di kitab-kitab lain Ustaz. Jadi yang sangat jelas, yang eksplisit itu hanya di Quran. Itu tahun 2017 ya? 2017. Oke. Ini masih 2 tahun lagi untuk masuk Islam nih? Ya, 2 tahun 2019. Lagi. Apa stepnya setelah itu gimana? Nah, saat itu 2017 saya sudah sebentar dulu, travel masih jalan? Travel udah bangkrut Ustaz. Oh udah bangkrut? Udah bangkrut. Tapi tidak ada hubungannya bangkrut dengan belajar Islam? Enggak ada sih Ustaz. Oh enggak ada? Enggak ada. Karena jangan sampai pas bangkrut terus dipelajari? Enggak Oke. Terus akhirnya tahun 2017 saya sudah yakin bahwa satu-satunya agama itu hanya Islam. Tapi saya nggak mau meluk Islam Ustaz. Tahun 2017. Karena apa? Saya yakin saat saya syahadat itu adalah komitmen saya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk saya menjalani syariatnya gitu. Perintahnya. Iya. Saya nggak mau cuman syahadat untuk manusia, di depan manusia biar terlihat baik dan lain-lain. Saya nggak mau karena syahadat ini kan komitmen sama Tuhan. Betul. Dan saya harus menerima resiko dari syahadat ini. Apa resikonya? Syariatnya Allah gitu. Tapi waktu itu saya nggak mau banget syahadat karena saya mager sholat Ustadz. Kayak wah sholat gitu. Saya kan dulu ya masih manggung-manggung gitu Ustadz. Saya manggung-manggung ke tempat-tempat malam gitu Ustadz. Terus kayak nggak mungkin lah bangun. Berarti kalau masuk Islam nggak boleh lagi ke situ gitu ya? Ya. Nggak boleh manggung, nggak boleh ke klub malam gitu? Ya Homer gitu Ustadz kan. Kayak nggak banget ya gitu. Tetap walaupun saya sudah meyakini Islam itu agama yang benar, tapi tetap masih belum hilang Ustadz kalau Islam tuh norak gitu loh Ustadz. Kayak belum hilang itunya, kayak aduh kaku gitu, kayak masa apa-apa nggak boleh, itu masih. Ini masih ada jaring setan yang nyangkut pada saat itu. Kan sudah awal 2016 sudah mulai yakin tapi masih belum mau. Ya. Terus mulai belajar lagi dan seterusnya sampai ke sini. Ya. Oke, seterusnya? Akhirnya sampailah di suatu malam karena saya malas sholat tadi Ustadz dan malas menjalankan syariat Islam yang menurut Maksudnya saya. waktu itu gambarannya sholat itu berat? Berat Ustadz, 5 kali soalnya Ustadz. Sehari 5 kali? Ya waktu itu saya seminggu sekali aja, wah magernya minta ampun Ustadz. Apalagi 5 kali sehari gitu. Waktu itu pikirannya wah gak bakal bisa, udah optimis gak bakal bisa udah gitu. Terus
Terus apa? Akhirnya terjadilah Ustadz di tahun, nah ini tahun 2 tahun setelahnya tuh saya setiap malam Ustadz nggak tahu kenapa saya tuh selalu tiba-tiba ketakutan Ustadz, nangis gitu. Nangis, ketakutan, akhirnya sampai di kamar sendirian tuh saya Takut takut. apa? Nggak tahu Ustadz, sampai detik ini saya nggak tahu. Saya ketakutan, rasanya nggak enak. Rasanya saat itu Ustadz, alhamdulillah saya tuh uang ada, saya cukup dikenal saat itu. Apa yang saya mau beli bisa, apapun bisa gitu Ustaz. Saya tuh sampai bingung, apalagi sih ini, mau ngapain? Kok rasanya masih seperti ini, rasanya nggak enak ini. Saya tuh sampai detik ini tahu Ustaz, teman-teman di luar sana yang tidak merasakan nikmatnya iman, pasti rasanya seperti saya saat itu. Saya tahu banget Ustaz. Karena saat itu ternyata itulah rasa saya tidak punya iman Ustaz. Saya tuh depresi, nangis terus, rasanya nggak enak Ustaz. Berarti itu muncul begitu saja Muncul intinya? setiap malam Ustaz. Oke, Setiap malam. itu sudah masuk tahun 2019. Itu masih itu 17-18 Ustaz. Setiap malam selalu seperti itu. Nah, akhirnya pernah malam-malam akhirnya saya tahu saya nangis banget karena saya saat itu takut mati Ustaz. Saya udah tahu kebenaran. Yang saya paling takut adalah saya tuh udah tahu kebenaran bahwa Islam ini adalah agama yang benar, agama yang hak, tapi saya nggak mau syahadat. Saya takutnya adalah kalau saya mati malam ini, semua itu akan terlambat. Saat semua sudah terlambat, tidak akan ada harapan lagi saat saya nanti masuk neraka gitu. Itu muncul spontan. Spontan Ustaz, saya mau tidur. Itu berlarut-larut atau cuma sekali? Berlarut-larut Ustaz. Berlarut-larut, oke. Berlarut-larut. Saya takut kalau misalkan di dunia ini saya menyesal, saya masih punya harapan untuk bangkit. Tapi bagaimana jika saya menyesal di akhirat dan kondisi saya belum bersyahadat? Jangankan harapan, waktu sudah tidak ada. Dan saya waktu itu paling takut dengan konsep neraka adalah konsep di mana ada kata kekal selamanya. Itu yang saya paling takut konsepnya. Misalkan saya pernah membayangkan saya di penjara Ustadz. Oh, kalau di penjara gimana rasanya? Saya bukan pengen Ustadz, cuman waktu itu pernah bayangin. Tapi orang di penjara itu masih punya pengharapan keluar. Tapi kalau di neraka terus tidak punya pengharapan keluar. Selamanya itu adalah konsep yang sangat mengerikan selamanya itu. Saya nangis Ustadz. Saya takut kalau saya nggak syahadat gimana nih? Gimana nih? Tapi tetap saya nggak syahadat Ustadz. Tetap aja saya nggak syahadat. Akhirnya 2 tahun berjalan Ustadz, setiap malam saya ketakutan. Nah, mendekati detik-detik saya syahadat Ustadz, saya tuh suka tidur, itu baru jam 5 pagi, jam 6 pagi baru tidur Ustadz, suka begadang. Nah, selalu dengar azan subuh. Saya waktu dengar azan subuh biasanya sudah berbaring di kasur gitu Ustadz. Sudah baring di kasur, saya tuh suka merem, terus saya suka bayangin sholat Ustadz. Walaupun saya belum hafal gerakan sholat, tapi saya suka ngebayangin diri saya sedang sholat saat itu. Dengar azan subuh tiba-tiba merem bayangin lagi sholat, bayangin lagi sujud, merem tiba-tiba saya nangis banget itu Ustadz. Subuh-subuh. Nggak lama setelah itu 2019 saya minum khamar lagi Ustadz. Itu ya itulah Ustadz. Saya terus akhirnya ini aneh Ustadz. Di malam itu dalam kondisi mabuk maksudnya? Bukan kondisi mabuk Ustadz. Enggak kondisi mabuk. Kenapa tiba-tiba tadi celipin lagi minum khamar? Iya, minum khamar tapi minumnya cuman gitu doang Ustaz. Jadi kayak terus nggak jadi. Tapi sudah masuk beberapa tetes gitu Ustaz. Karena di agama Nasrani belum haram itu kalau begitu ya? Belum. Oh ya. Saya masih sadar 100%. Oke. Setelah itu saya duduk diam. 1 jam setelah itu saya telepon teman saya namanya Beni. Di jam berapa itu? Jam 10 Ustaz. Malam. Ben, tolong ajarin aku sholat. Beni langsung, serius? Iya tolong ajarin sholat dong. Saya nggak bilang mau syahadat, saya bilang ajarin sholat. Beni malam itu juga 5 menit langsung sampai ke rumah. 5 menit ke rumah, kamu mimpi apa? Langsung teman-teman itu tahu gimana kerasnya saya sama agama saya dulu untuk mempertahankan agama saya dulu. Bahkan nyerang Islam lagi. Bahkan nyerang Islam, teman-teman saya tahu. Terus saya minta ajarin sholat, makanya dia sekaget itu Ustadz langsung datang ke rumah. Terus kayak, kamu ngapain? Langsung tolong ajarin sholat dong. Terus saya curhat sama dia apa yang saya rasakan, saya kasih tahu semua. Akhirnya diajarinlah sholat Ustaz. Diajarin sholat dari takbiratul ihram. Tapi belum syahadat. Belum syahadat, diajarin sholat. Saya belajar sholat itu dari jam 10 sampai jam setengah 4.
pagi. Diajarin sholat sampai setengah 4 pagi. Lama banget itu. Iya Ustaz. Soalnya saya banyak tanya Ustaz. Oh banyak tanya. Banyak tanya. Bukan karena jumlah rakaatnya banyak. Oke. Saya banyak tanya itu artinya apa, itu ngapain nih gitu-gitu. Nah akhirnya dia menjelaskannya juga agak panjang. Setengah 4 selesai, akhirnya syahadat. Akhirnya kita berdua bareng-bareng ke masjid untuk pertama kalinya sholat subuh di masjid. Masya Allah. Itu pertama kali saya akhirnya memutuskan masuk Itu Islam. tanggal berapa itu masih ingat? Lupa. Oktober tapi. Oktober 2019. 2019 itu alhamdulillah Ustaz. Oke, sudah syahadat banyak. Setelah salat subuh, habis syahadat apa yang dirasakan? Nah itu Ustaz, itu perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya dulu pernah Ustaz pura-pura sholat saat Jumatan itu, saat bagi brosur. Nah itu kan saya pura-pura sholat, jadi saya nggak tahu gimana ngikutin kanan kiri aja Ustaz. Tapi itu perasaan yang belum saya pernah rasakan sebelumnya. Yang paling enak Ustadz itu mungkin 6 bulan setelah saya Islam. Untuk awal-awal mungkin belum terlalu kerasa. Tapi 6 bulan setelah saya Islam, itu tuh saya tuh tahu banget rasanya. Oh ternyata ini rasanya orang-orang yang dulu saya lihat berewokan pakai peci putih itu rasanya ini ternyata. Kayak akhirnya saya ngomong sama teman saya saat itu yang belum syahadat. Dia sudah tertarik sama Islam. Saya bilang, kamu kalau bisa saya pinjemin rasanya ini, saya yakin 100% detik ini kamu mohon-mohon sama aku untuk kamu minta syahadat. Kalau kamu tahu rasanya, kalau aku bisa minjemin kamu rasanya ini, aku yakin 100% kamu bakal memohon-mohon aku. Ini di poin ini dulu. Di poin kalau antum sedang menyampaikan sesuatu kepada siapapun ya, di saat kita menyampaikan hanya sekedar ngalir, dengan antum membahasakan dengan tulus dari hati, menyerapi itu ya. Kayak tadi kan perasaan apa yang dirasakan itu yang dibahasakan kan. Saya yakin kalau kamu rasakan apa yang saya rasakan dan memang betul pada saat itu sedang dirasakan kan. Ya, itu jauh lebih mengena sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong. Jadi antum mengajar pun materi apapun beda kalau kita jiwai dengan tidak gitu. Ya terus tadi. Akhirnya setelah antum bilang begitu apa yang dia bilang? Dia bilang langsung, saya bilang waktu itu sok-sokan aja. Ayo cepetan, saya ya udah saya dakwahin Ustaz, itu saya dakwahin, tapi dia tetap nggak mau kan Ustaz. Terus saya selalu kan naik mobil bareng Ustaz, saya selalu pura-pura, bukan pura-pura, saya ke masjid beneran. Terus saya bilang pura-pura gini, tahu nggak wudhu rasanya enak banget loh, adem, beda, wah kan air doang, enggak udah rasain dulu gitu. Terus dia turun wudhu gitu. Apa basah semua dingin ternyata. Ya itu saat saya kayak loh kok rasanya beda ya gitu. Padahal saya ngerasain nikmat gitu. Tapi kok ini aku suruh wudhu kok nggak nikmat. Ya itu saya kayak mungkin memang harus. Tapi pada saat itu berarti sudah ada perasaan ingin mendakwakan Islam ya? Sudah Ustaz. Karena buktinya mau mengajak. Ya dari hari pertama Ustaz. Dari hari pertama itu saya langsung dakwah ke keluarga Ustaz. Adik saya langsung saya dakwahin. Itu benar. Untuk ngomong-ngomong keluarga semuanya non muslim berarti ini. Ibu, ayah, ya. Saudara. Berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara. Mama saya 1, papa saya 1. Terus semuanya non muslim. Tapi saya bersyahadat bareng kakak saya kandung yang Bimbi itu. Kakak saya namanya Bimbi. Tapi dia itu sudah masuk Islam duluan Ustadz. Tahun 2015. Ada pengaruh dari beliau, maksudnya mengajak. Enggak, kita udah nggak serumah. Oke. Kita nggak serumah. Tapi beliau syahadat lagi di tahun 2019 waktu saya syahadat. Berarti 5 bersaudara ini 2 sekaligus masuk Islam. Ya. Sisa 3. Betul. Oke. Nah, waktu saya masuk Islam, langsung saya saya dakwahin adik-adik saya. Kayak Islam gini loh apa? Ayo yang mau kamu pertanyakan tentang Islam gitu. Terus Terus saya ingat banget Ustadz, yang pertama menanyakan tentang Islam tuh adik saya yang perempuan. Tiba-tiba masuk ke kamar, Mas Fano, apa? Kok aku pengen masuk Islam ya? Saya kaget. Kenapa? Waktu Mas Fano belajar, aku tuh juga belajar. Karena Mas Fano belajar terus, kalau di rumah berisik, gini-gini, suka debat dan lain-lain. Akhirnya aku juga belajar. Dan aku juga menemukan kebenaran di sini. Ya udah, ayo syahadat. Sekarang syahadat. Saya paksa Ustadz. Tapi adik saya nggak mau waktu itu. Terus akhirnya adik saya yang cowok, ayo mau tanya Islam apa yuk di sini gitu.
Terus adik saya mempertanyakan yang dulu saya pertanyakan. Kayak kenapa di Islam boleh poligami? Kenapa Nabi Muhammad seperti ini? Saya jelaskan itu Ustaz di depan rumah. Ya karena sudah punya jawabannya ya. Ya saya udah punya jawabannya. Saya jelaskan. Alhamdulillah waktu 6 bulan setelahnya saya puasa Ramadan. Saat puasa Ramadan, saat Lebaran adik saya syahadat yang cowok. Alhamdulillah. Jadi kita sholat id bersama. Itu adik saya udah waktu Ramadan dia juga ikut-ikut puasa tapi belum syahadat. Nah tapi yang adik saya itu waktu belajar puasa buka puasanya pakai babi Ustadz waktu itu. Oh tapi waktu itu dia masih belajar puasa Masih kan? belajar puasa. Belum muslim, belum muslim. Syahadat Ustadz. Belum muslim. Belum syahadat. Belum syahadat, cuma belajar puasa. Ya. Jadi ikut-ikut saya gitu kan, saya dakwahi terus ikut puasa gitu. Dia ikut puasa belum syahadat. Terus loh kamu buka apa itu? Masuk ini babi dia bilang gitu. Gak boleh makan babi. Gak apa-apa, kan belum syahadat dia. Akhirnya tapi alhamdulillah sekarang dia taat Ustaz. Setelah syahadat dia udah gak pernah. Berarti dari bersaudara 5, 3 sudah masuk Islam. Ada 2 lagi nih. Ya. Yang tadi perempuan nawarin diri suka mau Islam belum masuk Islam juga? Tahun kemarin syahadat Ustaz. Alhamdulillah. Tahun kemarin syahadat Ustaz. Juga di tangan antum? Di tangan kakak. Saya lagi di Bandung. Syahadatnya sama kakak saya yang syahadatin. Sama kakak saya Bibi. Oke, berarti sisa 1 orang. 1 orang. 1 orang yang belum masuk Islam. Oke, kita lanjutkan ke orang tua beliau lebih dalam sekarang tentang masalah kedua orang tua ini. Seperti apa? Bisa diberikan gambaran ke teman-teman? Orang tua saya itu Oleh ayah dulu? ya papa. Papa itu background agamanya Ustaz. Iya. Papa itu menikah dengan mama itu backgroundnya dulu Muslim. Tapi setelah saya lahir, waktu saya masih kecil, mereka berdua pindah ke Nasrani. Ke Kristen? Ya, ke Kristen. Terus akhirnya kami berlima itu, anak-anaknya 5 Ustadz, itu akhirnya tumbuh dalam kekristenan sampai dewasa. Jadi dari kecil pemahaman akidah dan lain-lain Kristen. Jadi belum pernah tahu dan nggak kenal bagaimana Islam seperti apa, akidah Islam itu seperti apa, kita benar-benar belum pernah tahu. Nah akhirnya mama itu dan papa itu pisah Ustadz. Pisah, jadi saya dari kecil memang tidak serumah sama papa. Jadi komunikasi masih bagus dan sering, cuman memang tidak serumah, jadi jarang ngobrol kalau sama papa. Tapi dua-duanya murtad dari Islam, tadinya Muslim gitu. Ya Ustadz. Dua-duanya. Terus papa ini alhamdulillah Ustadz, kan kita tuh saya kalau sama papa itu kayak teman Ustadz. Papa itu orangnya juga terbuka dan suka ngobrol juga. Jadi kalau sama papa suka ngomong agama juga tentang, apalagi dulu waktu saya masih Kristen itu Ustadz, suka ngobrol sama papa tentang Islam, tentang agama-agama lain gitu. Nah akhirnya papa itu tuh tahun kemarin itu sakit Ustadz. Sakit. Tahun kemarin ini berarti 2023? 2023. 2022 Ustadz, maaf. 2022. Iya, sekarang sudah ganti tahun 2022. Jadi 2022 itu papa sakit. Papa itu ada kanker di hatinya. Terus udah stadium 4. Jadi ketahuan itu langsung stadium 4 Ustadz. Terus saat papa sakit itu tuh papa kan ngelihat anak-anaknya, saya dan kakak saya dan adik saya itu kan menurut papa saya tuh Islam yang apa ya Ustadz, yang ini Islam fanatik gitu loh Ustadz. Kalau ngelihat saya, nah makanya beliau takut kalau misalkan nanti beliau meninggal dikuburkan secara Islam sama anak-anaknya. Nah makanya waktu itu beliau berpesan sama tante saya, sama adiknya papa, sama mamahnya, sama eyang saya. Berpesan nanti kalau aku meninggal tolong bilang ke Bimbi Vano, Bimbi itu kakak saya Ustadz. Tolong bilang ke Bimbi Vano jangan kuburin aku secara Islam. Takutnya dikuburin anaknya secara Islam. Tolong kuburin aku tetap sama ajaran agamaku, sama Kristen. Tolong hubungin pendeta dulu. Itu pendeta sudah dihubungi Ustaz. Dihubungin pendeta, sudah pendeta datang ke rumah sakit, didoain dan lain-lain. Terus rumah sakit memutuskan untuk itu apa namanya dalam medis itu memutuskan bahwa ini sudah tidak bisa ditolong dengan bantuan medis gitu, alat medis. Akhirnya papa saya bawa pulang Ustadz ke rumah saya di Semarang. Di Semarang tuh waktu itu saya ada rumah. Waktu sakit di mana? Di rumah sakit mana? Di rumah sakit
Ada di Semarang Ustaz. Oh di Semarang Di juga. Semarang juga. Ya, di Semarang. Terus keluar dari rumah sakit. Akhirnya saya ada rumah kosong di Semarang. Papa tinggal di rumah saya. Saya kan di Bandung. Jadi papa di rumah saya di Semarang. Tapi dalam kondisi masih sadar. Masih sadar Ustaz. Masih sadar tapi masih sudah suka ngigo Ustaz. Udah suka kayak ada ular gitu-gitu. Jadi papa saya sudah Di suka. umur berapa itu? Papa sama 52 Ustaz. Oke. 52, di umur 52 atau 51 Ustaz ya. Saat meninggalnya itu. Oke. Terus papa saya tuh suka telepon adik saya. Dilo sering-sering tawarin